Ini adalah kisah seorang pemuda yang jatuh hati kepada sosok Nyi Roro Kidul. Namun kemudian, pemuda tersebut dihadapkan kepada pilihan berat ketika harus memilih tinggal bersama Nyi Roro Kidul di kerajaannya atau tetap berada di dunianya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa, hidup seorang pemuda bernama Arya. Arya dikenal sebagai sosok sederhana yang gemar merenung di tepi pantai, terutama saat senja tiba. Ombak yang berdebur lembut dan angin laut yang menyejukkan menjadi pelariannya dari kerasnya hidup sehari-hari. Ia kehilangan ayahnya sejak kecil dan menjadi tumpuan bagi ibunya yang sudah mulai menua. Meski hidup dalam keterbatasan, Arya tetap memiliki hati yang besar dan keberanian yang luar biasa. Pada suatu malam yang penuh misteri, saat Arya tertidur lelap setelah seharian membantu ibunya di ladang, ia bermimpi tentang seorang perempuan cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam mimpinya, perempuan itu mengenakan kebaya hijau yang begitu memikat, dengan selendang panjang yang melambai seperti gelombang laut. Sosok perempuan itu tersenyum lembut, namun mata birunya memancarkan wibawa yang tak biasa. "Siapa kau?" tanya Arya dalam mimpi itu, setengah bingung dan terpesona. "Aku adalah Nyi Roro Kidul," jawab perempuan itu dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah lama memperhatikanmu, Arya. Hatimu yang tulus dan keberanianmu berbeda dari manusia lain. Karena itu, aku ingin mengenalmu lebih dekat." Arya terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia mengira itu hanyalah bunga tidur. Namun malam-malam berikutnya, mimpi itu kembali menghampirinya. Sosok Nyi Roro Kidul hadir dengan keanggunan yang sama, berbicara dengan Arya seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Lama-kelamaan, Arya mulai merasa nyaman. Dia menceritakan keluh kesahnya tentang hidup, mimpi-mimpinya yang belum tercapai, dan rasa lelahnya menghadapi dunia. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang menenangkan jiwa Arya. Namun, di malam ketiga, Nyi Roro Kidul mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. "Arya, aku adalah penjaga Laut Selatan. Tapi aku juga seorang perempuan yang mencari apa itu cinta sejati. Selama ini aku mengasingkan diriku dari dunia manusia. Namun kau berbeda." Arya tertegun. Bagaimana mungkin seorang Ratu Laut Selatan yang legendaris bisa jatuh hati pada pemuda biasa sepertinya? Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Arya dan Nyi Roro Kidul semakin berkembang meskipun hanya terjalin dalam dunia mimpi. Namun, bagi Arya, cinta yang ia rasakan bukan sekadar ilusi. Meskipun mereka berdua berada di dunia yang berbeda, perasaan yang muncul dalam dirinya terasa sangat nyata. Setiap malam, ia selalu menantikan kedatangan sosok Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Mereka berbicara tentang banyak hal, berbagi cerita dan pengalaman, bahkan bercanda seakan mereka sudah saling mengenal bertahun-tahun. Pada awalnya, Arya merasa cemas dan ragu dengan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul adalah seorang makhluk gaib, seorang penguasa Laut Selatan yang sudah lama menjadi bagian dari legenda, dan hubungan mereka tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Cinta yang muncul dalam dirinya bukan hanya cinta biasa. Ini adalah cinta yang menyentuh jiwanya, yang membuatnya merasa hidup, seakan ia menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul juga tidak bisa menahan perasaannya. Meskipun ia adalah seorang ratu yang dihormati di kerajaan Laut Selatan, ia merasa kesepian dan terisolasi. Sejak dulu, ia telah menghindari hubungan dengan manusia karena takut akan konsekuensi yang dapat merusak keseimbangannya sebagai penguasa laut. Namun, Arya berbeda. Hatinya yang tulus dan keberaniannya menghadapi hidup tanpa mengeluh membuat Nyi Roro Kidul merasa terhubung dengannya. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Setiap kali Arya terjaga dari tidurnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seakan ia meninggalkan bagian dari dirinya di dunia mimpi. Ia pun mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tepi pantai, berbicara kepada angin dan ombak seolah Nyi Roro Kidul sedang mendengarkan. Pernah suatu hari, saat Arya berbicara sendirian di pantai,
Ia merasa ada angin yang menerpa wajahnya dengan lembut, seolah itu adalah sapaan dari sang ratu laut. Arya merasa tenang, dan hatinya seakan dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan pada diri Arya. Dulu ia dikenal sebagai pemuda yang selalu ceria, yang selalu siap membantu sesama. Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, terlepas dari aktivitas-aktivitas desa yang biasa ia ikuti. Teman-temannya mulai bertanya-tanya, namun Arya hanya memberikan senyum yang tidak menjawab banyak. Bahkan ibunya, yang sangat mencintainya, merasa cemas. Ia melihat anaknya semakin menjauh dari kehidupan mereka yang sederhana. Suatu hari, ibu Arya memanggilnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Arya, ada yang berubah dari dirimu. Kau tidak seperti dulu lagi. Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan nada lembut, tetapi penuh kecemasan. Arya hanya menatap ibunya dengan senyum yang sulit dibaca. "Tidak ada, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri." Namun, ibunya tidak bisa begitu saja menerima jawaban itu. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan atau perasaan biasa. "Anakku, jika ada sesuatu yang mengganggumu, ceritakanlah padaku. Kita harus saling mendukung," kata ibu Arya dengan penuh kasih sayang. Pada malam itu, setelah berbicara dengan ibunya, Arya merasa cemas. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan besar. Apakah ia akan terus mengikuti perasaannya yang mendalam kepada Nyi Roro Kidul, atau ia harus kembali ke dunia manusia dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak? Hatinya sangat bimbang. Pada malam yang sama, Nyi Roro Kidul kembali datang dalam mimpinya. Sosoknya lebih anggun dari sebelumnya, mengenakan kebaya hijau dengan perhiasan berkilau yang menambah pesona. "Arya," suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun penuh wibawa. "Tempat ini adalah rumahku. Jika kau bersedia, aku ingin kau menjadi bagian dari dunia ini bersamaku. Aku tahu kau sedang bingung. Kau merasa terombang-ambing antara dua dunia. Dunia yang satu adalah dunia manusia, tempatmu lahir dan tumbuh. Sementara dunia lainnya adalah duniaku, dunia Laut Selatan, tempatku berada." Arya menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Aku mencintaimu, Nyi Roro Kidul. Namun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Arya terkejut. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk mengikuti cinta sejatinya, atau tetap hidup di dunia manusia demi ibunya yang bergantung padanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Namun senyum itu tampak penuh kedalaman. "Aku mengerti perasaanmu. Tapi ingatlah, keputusanmu akan menentukan segalanya. Namun, pahamilah satu hal, Arya. Jika kau memilih untuk tetap di dunia manusia, aku akan tetap ada di sini, di hatimu, dan aku akan melindungimu dari jauh." Perkataan Nyi Roro Kidul membuat Arya semakin merasa bimbang. Ia tahu ia harus memilih, tetapi hatinya sangat berat. Keputusan itu bukan hanya soal dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depannya, tentang ibunya yang selalu mengandalkannya. Pada malam-malam berikutnya, Arya terus merenung, mencoba mencari jawaban yang bisa membuat hatinya tenang. Ia merasakan betapa kuatnya ikatan yang terbentuk antara dirinya dan Nyi Roro Kidul. Tetapi di saat yang sama, ia tak bisa mengabaikan tanggung jawabnya kepada ibunya yang sudah semakin menua. Dalam perjalanan cinta ini, Arya belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan dan kesenangan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keputusan yang harus dibuat dengan hati yang tulus. Ia tahu bahwa apapun yang dipilihnya, itu akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Di malam yang penuh dengan kerinduan dan perasaan yang terpendam, Arya akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Setelah bermalam-malam merenung, bertanya-tanya, dan berjuang dengan perasaannya, ia tahu bahwa ia harus memilih antara tetap berada di dunia manusia bersama ibunya atau mengikuti cinta sejatinya bersama Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang segala sesuatu yang ia percayai dan orang-orang yang ia cintai. Pada malam itu, Arya kembali berdiri di tepi pantai, tempat pertama kali ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang familiar. Laut yang luas dan gelap tampak tenang, seakan menunggu keputusan dari pemuda itu.
Saat itu, ia merasa ada kedamaian yang berbeda dari biasanya. Seolah alam juga menanti keputusan yang akan ia buat. Dengan mata tertutup, Arya memanggil nama Nyi Roro Kidul. "Nyi Roro Kidul, aku telah membuat pilihan," katanya. Suaranya penuh keyakinan namun juga penuh beban. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan gelombang laut mulai berdebur, seolah alam merespons perkataannya. Dari balik kabut yang muncul di atas permukaan laut, sosok Nyi Roro Kidul muncul, berjalan dengan anggun menuju Arya. Wajahnya terlihat lebih berseri dari sebelumnya, meskipun ada kesedihan yang terlukis di matanya. "Arya," suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun kuat, "apakah kau sudah siap dengan keputusanmu? Dunia yang kau pilih akan mengubah hidupmu selamanya." Arya menatapnya, matanya penuh tekad. "Aku memilih untuk tetap di dunia manusia, Nyi. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku, dan aku tidak bisa meninggalkan dunia yang telah aku jalani. Namun, aku akan selalu mencintaimu, meskipun kita terpisah oleh dua dunia yang berbeda." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, seakan meresapi kata-kata Arya. Lalu, dengan senyum yang penuh kedalaman, ia berkata, "Cinta sejati bukan hanya soal bersatu di dunia yang sama, tetapi tentang menjaga satu sama lain meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu. Kau telah memilih jalanmu, dan aku akan selalu ada di hatimu." Meskipun hati Arya terasa berat, ia merasa damai setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Keputusan ini mungkin menyakitkan, tetapi ia juga memahami bahwa cinta yang tulus bukanlah tentang mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan tentang memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Nyi Roro Kidul menatap Arya dengan penuh kasih, sebelum ia perlahan menghilang ke dalam kabut laut yang semakin tebal. "Ingatlah, Arya, Laut Selatan akan selalu melindungimu," kata suara lembutnya, yang perlahan memudar bersama dengan gelombang yang semakin tenang. Setelah sosok Nyi Roro Kidul menghilang, Arya berdiri diam sejenak, menatap laut yang kembali tenang. Malam itu, meskipun perasaan kesedihan masih menyelubungi hatinya, ia merasa ada sebuah kekuatan baru yang hadir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Cinta Nyi Roro Kidul akan selalu ada dalam jiwanya, memberikan kekuatan dan perlindungan meski mereka terpisah oleh dunia yang berbeda. Keesokan harinya, Arya kembali ke desanya, disambut oleh ibunya yang tersenyum. Meskipun ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya, Arya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan meskipun ia harus menjalani kehidupan yang biasa, ia merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi merasa kosong atau ragu. Ia tahu bahwa ia telah memilih dengan bijak. Seiring berjalannya waktu, Arya kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak hanya menjadi pemuda yang penuh harapan, tetapi juga seseorang yang telah belajar arti cinta sejati. Cinta yang tidak mengharapkan balasan, tetapi memberikan yang terbaik meskipun berada dalam keterpisahan. Perjalanan kisah Arya dan Nyi Roro Kidul ini mengajarkan kita tentang pengorbanan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Cinta sejati bukan hanya tentang bersama dengan orang yang kita cintai, tetapi tentang menjaga ikatan meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Arya memilih untuk kembali ke dunia manusia, tetapi ia tahu bahwa cinta Nyi Roro Kidul akan selalu ada di hatinya, memberikan kekuatan dan perlindungan dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.